Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arsa Somba, mahasiswa PPG Guru Tertentu dari LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 1217252107080. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 3 Toluaan dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, materi Perubahan Wujud Zat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, Bapak harap kalian semua di pagi hari ini kabarnya baik ya. Dan tentu di pagi hari ini Bapak mau sampaikan kepada kalian bahwa orang harus bersyukur bahwa di pagi hari ini kita yang berkumpul itu bukan karena orang kuat ya. Karena siapa kira-kira? Karena berkat tuh. Nah, untuk itu sebelum orang memulaikan proses pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan awali dengan doa. Dan Bapak minta satu orang silakan ke depan untuk berdoa. Ya, silakan Nasaret. Mari kita masuk ke dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada ya Tuhan, karena di mana cinta kasih dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai proses belajar mengajar kami, kiranya Tuhan menuntun belajar mengajar kami, sehingga boleh selesai dengan begitu baik. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, silakan duduk, terima kasih Nasaret. Dan saat ini Bapak mau cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Jadi hadir semua ya? Oke. Nah, di sini Bapak kembali mengingatkan kepada kalian terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini ada 4 poin yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama di sini menjaga ketertiban. Nah, ketika nanti dalam proses pembelajaran, berarti kalian itu harus apa? Harus tertib. Tidak ada yang bercerita dengan teman. Kemudian yang kedua di sini menghormati dan menghargai siapa? Guru dan teman. Ya, ketika Bapak nanti sedang menyampaikan materi, berarti kalian harus apa? Diam, mendengarkan, fokus ya. Tapi bukan cuma Bapak sebagai guru, dengan juga siapa? Teman kalian. Kemudian yang ketiga di sini apa? Oke, menjaga kebersihan. Nah, Bapak lihat kebersihan kelas pagi hari ini sudah cukup bersih dan rapi, ya. Kemudian yang terakhir di sini meminta izin ketika keluar. Nah, kalau nanti kalian ada keperluan mau ke toilet, ya silakan meminta izin kepada Bapak. Bisa ya? Itu terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang coba silakan kalian lihat kiri kanan bawah meja kalian. Kalau ada sampah yang masih berserakan, coba diperiksa terlebih dahulu. Kalau ada sampah, ayo, ada? Tidak ada? Sudah bersih semuanya? Oke, nah sekarang coba silakan kalian periksa kelengkapan atau kerapian pakaian kalian. Kalau dasinya mungkin belum rapi, silakan dirapikan. Ini Orlando, kasih tarik lagi ke atas. Iya. Yang kasih masuk di dalam kayak itu. Iya. Oke, yang lain sudah rapi? Nah, untuk memberikan semangat awal dalam proses pembelajaran kalian, di sini Bapak akan melaksanakan ice breaking ya. Jadi, silakan semuanya berdiri. Ayo. Ayo. Semuanya berdiri. Oke, nah, jadi ice breakingnya ini adalah senam penguin. Tapi dalam versi apa? Versi tepuk. Oke, nah, nanti kalian hanya mengikuti gerakannya. Ya, kalian hanya mengikuti gerakannya, kemudian kalian peragakan. Ya, bisa ya? Bisa. Sudah siap? Siap. Oke, silakan. Oke, semangat. Tar. Kiri. Kanan.
Ya, oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang silakan kalian siapkan alat tulis kalian. Silakan buka catatan kalian, buka buku catatan. Ayo. Nah, Bapak mau cek dulu. Coba diangkat dulu yang sudah siap untuk belajar bukunya. Ayo. Coba diangkat, Bapak mau lihat. Ya, oke. Jadi Bapak lihat semuanya sudah siap. Silakan diturunkan kembali. Nah, Bapak mau bertanya. Pertemuan kita sebelumnya, materi yang sudah kita bahas kira-kira materi apa? Vertikal. Ya. Wujud zat. Berbicara tentang wujud zat. Ya, oke. Ada lagi selain wujud zat berbicara apa? Materi kita sebelumnya. Model partikel dari wujud zat. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, kalau wujud zat kira-kira ada berapa macam wujud zat? Ada berapa? Ada yang bisa? Ayo. Ya, silakan Putri. Padat, Cair. gas. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Ya. Jadi ternyata wujud zat itu ada tiga. Ada zat padat, zat gas, dan zat. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kembali, model partikelnya kira-kira seperti apa? Silakan. Kalau model partikel dari zat padat itu teratur. Oke, teratur. Model partikel dari zat cair itu tidak terlalu teratur. Oke. Dan zat padat, zat gas itu tidak teratur sekali. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Nrili. Nah, jadi ternyata model partikel dari ketiga zat ini tentunya berbeda. Tuh. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang Bapak sudah tampilkan di layar TV ini. Nah, pernah tidak kamu melihat es, di mana es tersebut ketika diletakkan dalam suatu wadah tertentu atau suatu ruangan tertentu, dia lama-kelamaan akan mencair sehingga menjadi air. Pernah tidak kalian melihat peristiwa semacam itu? Pernah tidak? Pernah ya. Kemudian, pernah tidak kalian memanaskan air? Kemudian ketika kalian memanaskan air, kemudian airnya dibiarkan mendidih, lama-kelamaan dia kan akan menghilang. Pernah tidak kalian melihat peristiwa semacam itu? Pernah. Nah, sekarang mau bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu tidak? Karena ada apa? Oke, karena ada perubahan. Apa lagi? Karena ada perpindahan kalor. Karena ada perpindahan kalor. Apa lagi? Ayo, ada lagi? Karena ada api atau ada apa? Ada panas. Nah, saat ini Bapak mau minta 2 orang untuk membantu Bapak akan melakukan demonstrasi sederhana di depan. Ayo, siapa yang bisa? Ya, oke, silakan ke depan sini. Nah, jadi kedua teman kalian ini akan mendemonstrasikan cara memanaskan air. Ya, nanti selama proses demonstrasi silakan kalian amati apa yang terjadi ketika air dipanaskan. Oke, silakan. Ya. Ya, kasih sedikit lagi. Ya, bisa seperti itu. Nah, selama proses memanaskan air ini, coba kalian perhatikan, kemudian identifikasi apa yang terjadi ketika air dipanaskan ke dalam tabung reaksi ini. Nah, dia mulai mengapa di situ? Ya. Nah, apa yang keluar di atas tabung reaksi itu? Oke. Sampai di sini sudah dapat melihat apa yang bisa kalian simpulkan ya sebentar. Nanti Bapak mau bertanya. Ya, oke, terima kasih kedua teman kalian. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Berdasarkan demonstrasi tadi, kira-kira apa yang bisa kalian lihat atau identifikasi? Apa? Ayo. Ketika kedua teman kalian memanaskan air, apa yang terjadi? Mendidih. Dia ada proses apa? Mendidih. Selain dia mendidih, apa lagi? Menguap. Dia menguap. Oke. Nah, sekarang Bapak bertanya. Berdasarkan hasil demonstrasi tadi, berarti zat tersebut bisa berubah wujud atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, jadi untuk lebih
menguatkan pemahaman kalian terkait dengan materi kita saat ini. Oleh karena itu selama proses pembelajaran nanti diharapkan ya, yang pertama untuk tujuan pembelajarannya murid dapat menganalisis ciri-ciri perubahan wujud zat ya. Kemudian yang kedua, murid dapat memberikan contoh perubahan wujud zat di kehidupan apa? Oke, kemudian yang ketiga di sini, ayo Bapak minta satu orang bacakan. Siapa yang bisa? Silakan Saki. Murid dapat menyelidiki perubahan wujud zat melalui percobaan sederhana. Oke, jadi murid dapat menyelidiki perubahan wujud zat apa? Melalui percobaan sederhana. Ya, jadi nanti dalam proses pembelajaran perlu Bapak sampaikan, kalian nanti akan menonton video sebentar. Jadi ada sebuah tayangan video yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Dan nanti di video tersebut silakan kalian identifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru, tuh, atau hal-hal yang kalian rasa belum terlalu paham, silakan kalian tuliskan di buku catatan kalian. Yang nantinya kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bapak. Sebentar ya. Kemudian nanti setelah itu Bapak akan membagikan LKM kepada kalian dan kita juga sebentar di masing-masing kelompok akan melaksanakan eksperimen sederhana, ya. Dan hasil eksperimennya tersebut kalian akan tuangkan ke dalam LKM, ya. Dan nanti setelah itu kita akan presentasi di depan masing-masing kelompok. Dan setelah itu juga kita akan akhiri dengan evaluasi. Evaluasi ini dalam bentuk asesmen yang nantinya Bapak akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab sebentar. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke. Nah, jadi untuk materi kita hari ini kita akan berbicara tentang perubahan wujud zat. Ya, untuk lebih mendalamkan pemahaman kalian berkaitan dengan pertanyaan pemantik tadi, bahkan pun demonstrasi tadi. Oke ya. Sekarang kita akan menonton tayangan video. Jadi kalau yang ada kurang paham atau hal-hal yang menarik silakan kalian tuliskan. Oke? Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Ibu Anita. Ini video pembelajaran untuk kelas 7 kurikulum Merdeka. Kali ini kita masih ada di bab 2, yaitu tentang zat dan perubahannya. Ada 4 subbab yang akan kalian pelajari di bab 2 ini. Subbab pertama tentang wujud zat dan model partikel sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke subbab kedua, yaitu perubahan wujud zat. Simak videonya sampai selesai ya. Rasa-rasanya materi ini akan sangat mudah untuk kalian, karena di SD kalian sudah pasti pernah mempelajarinya. Baik, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, zat itu ada 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, kita akan bahas perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Apa kira-kira namanya? Betul sekali, perubahan wujud dari padat menjadi cair itu namanya mencair atau meleleh. Contohnya seperti es krim ini, kalau tidak segera dimakan, lama-kelamaan dia akan mencair. Begitu pula dengan es batu. Jika es batu ini dipanaskan atau terlalu lama dibiarkan dalam suhu ruang, maka lama-kelamaan es yang awalnya padat ini akan berubah menjadi cair. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pemanasan itu akan membuat partikel-partikel dari es itu bergerak atau bergetar lebih cepat, sehingga terbentuk sedikit ruang atau partikel. Kalau kalian panaskan terus-menerus, lama-kelamaan kekuatan dari ikatan partikelnya itu akan berkurang, sehingga terbentuklah zat cair. Sebaliknya, apa yang akan terjadi kalau kalian simpan air di dalam kulkas? Nah, air itu nanti akan berubah wujud dari yang awalnya berupa zat cair berubah menjadi padat. Peristiwa ini disebut dengan membeku. Paham ya? Baik, lanjut ya. Pernah tidak kalian memanaskan air atau memasak air? Pasti pernah kan? Nah, pernah tidak kalian memperhatikan kalau air itu sudah mendidih, maka akan terbentuk apa? Iya, gelembung air. Nah, gelembung air itu nanti akan naik ke permukaan dan dilepaskan ke udara dalam bentuk uap air. Perubahan wujud dari zat cair menuju zat ini disebut dengan menguap. Contoh lain adalah ketika kalian menjemur pakaian basah. Lama-kelamaan pakaian yang kalian jemur itu akan kering. Karena apa? Karena air yang ada di pakaian itu akan menguap. Sebaliknya, jika zat gas berubah menjadi zat cair, itu disebut dengan mengembung. Lanjut ya. Kemudian
zat padat berubah menjadi gas. Apa namanya perubahan zat padat menjadi gas? Ya betul, mengubi. Contohnya pada karbon barus. Karbon barus yang kalian biarkan terbuka lama-kelamaan akan habis karena padatannya akan berubah menjadi gas. Proses ini disebut proses mengubi. Sebaliknya, jika zat gas berubah menjadi zat padat, ini disebut dengan mengkristal. Contoh, pada knalpot kendaraan bermotor. Nah, gas yang keluar dari knalpot itu lama-kelamaan akan meredak, membentuk kerak-kerak hitam yang ada dalam knalpot. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, oke. Itu ya terkait dengan video pembelajaran yang sudah kalian simak tadi. Nah, sekarang Bapak mau mereview kembali apa yang sudah kalian tonton. Berdasarkan video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Ayo, apa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menonton video pembelajaran tadi? Berbicara tentang apa di video pembelajaran tadi? Oke, Saki. Coba perhatikan gambar berikut ini. Tadi kan di video, ketika zat padat yang awalnya zat padat ini, dia berubah menjadi zat cair, berarti dia terjadi proses perubahan apa di situ? Dari padat ke cair. Berarti mencair. Nah, ketika dia mencair, berarti dia kondisi yang terjadi dia melepaskan atau menerima panas. Menerima panas karena dari padatan ke benda cair. Nah, sebaliknya, ketika dari benda cair ke benda padat, terjadi proses perubahan apa di situ? Proses perubahan dari cair ke padat. Membeku. Kenapa sampai dia membeku? Perubahan suhu sehingga dia melepaskan apa? Melepaskan kalor atau Oke. Nah, saat ini Bapak akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Jadi ini yang di sebelah kanan Bapak kelompok 1, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3, ya. Dan saat ini Bapak akan membagikan kalian LKM. Di situ percobaan pertama ada 2 kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi ada berapa kegiatan? 2. Kegiatan yang pertama di situ apa? Coba dilihat. Memanaskan? Oke, nanti di situ sudah ada langkah-langkahnya yang sudah Bapak sertakan. Kemudian kalian amati proses yang terjadi di ketika kalian memanaskan air. Kemudian kegiatan yang kedua di situ apa? Diamkan panas dan menutup dengan tabung reaksi. Oke, jadi setelah kalian memanaskan, kalian diamkan, kemudian tutup bagian atas tabung reaksi, amati yang terjadi di kaca tersebut, kondisi apa yang terjadi. Oke, lanjut. Sekarang percobaan yang keberapa? 2. Percobaan yang kedua di situ apa? Ada 2 kegiatan lagi sama dengan percobaan pertama. Di kegiatan pertama di sini kalian akan apa? Memanaskan lilinnya. Coba. Di situ pun ada DP langkah-langkah. Nanti kalian tinggal mengamati saja, ikuti langkah-langkahnya, amati apa yang terjadi ketika kalian memanaskan lilin. Nah, saat ini silakan lakukan percobaannya sekarang. Silakan ikuti langkah-langkahnya, ikuti percobaan yang akan kalian lakukan berdasarkan LKM yang sudah Bapak bagikan. Silakan. Nah, nanti bisa juga memanfaatkan buku paket yang ada di meja kalian, atau bisa juga memanfaatkan handphone, ya. Sebentar. Kalau ada kesulitan atau ada hal yang belum dipahami, bisa juga memanfaatkan buku paket. Sekarang coba kalian lihat gambar di situ. Dari gas ke cair, dia terjadi perubahan apa di situ? Iya. Karena Bapak lihat ketika kelompok sudah selesai, saat ini kita akan lanjutkan dengan presentasi, ya. Ayo ke depan kelompok 3, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerjasama kami. Percobaan 1, kegiatan memanaskan air. Hasil pengamatan 1, kondisi yang terjadi menerima panas, perubahan wujud dari cair ke gas atau menguap. Kegiatan 2, mendidihkan air panas dan menutup tabung reaksi. Hasil pengamatan 2, kondisi yang terjadi melepaskan panas, perubahan wujud dari gas ke cair atau menghembus. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, oke, silakan Zaki. Jadi pada saat ini Coba maskernya dilepas Zaki dulu. Ya. pada saat ini saya tidak akan
kepada kelompok 3. Oke. Karena jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 sama dengan jawaban kami. Oke, tepuk tangan dong untuk Saki. Ada lagi kelompok 2, silakan duduk Saki. Ada lagi kelompok 2, tidak ada pertanyaan. Oke, silakan duduk kelompok 3. Selanjutnya silakan berdiri kelompok 2. Ayo. Ya. Oke. Sudah siap kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, terima kasih dengan kesempatan yang sudah diberikan. Ini kami akan presentasikan hasil percobaan kami tadi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kelompok dan serta nama anggota. Perkenalkan dengan nama kelompok 2 Oke. dengan nama anggota Brady, Yalma, Ferdi, Afika, dan Bisa. Oke. Percobaan pertama, kegiatan 1 memanaskan air. Hasil pengamatan 1, kondisi yang terjadi, menerima panas. Perubahan wujud, air ke gas atau menguap. Kegiatan 2, mendiamkan air panas dan membentuk tabung reaksi. Hasil pengamatan 2, kondisi yang terjadi, melepaskan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 3 dan kelompok 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan duduk kembali kelompok 2 dan silakan berdiri untuk kelompok 1. Kelompok yang terakhir. Oke? Ayo kelompok 1. Ya, di maskernya dilepas dulu. Iya. Oke, sudah siap kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja. Kegiatan 2, menginginkan lilin ke dalam air. Hasil pengamatan 2, 1, kondisi yang terjadi, melepaskan panas. 2, perubahan wujud dari cair kepada sama dengan membeku. Masukan 3, kegiatan pertama, memanaskan kapur baru. Kondisi yang terjadi, menerima panas. Perubahan wujud, padat ke gas, sama dengan menyempit. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tidak ada. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo. Yang kalian dapatkan tadi selama proses percobaan apa? Oke, silakan Saki. Seperti perubahan wujud zat. Oke, perubahan wujud zat apa lagi? Silakan Rili. Partikel dari zat-zat. Oke, di sini ada? Ada, tidak ada? Nah, ternyata berdasarkan hasil percobaan tadi, tuh, sudah membuktikan bahwa zat ini bisa apa? Bisa berubah wujud. Nah, ada berapa perubahan yang kalian amati tadi? Apa-apa ayo, coba. Mencair, mengembun, menguap. Oke, Bapak, coba silakan Febri. Perubahan wujud yang Febri ketahui tadi, silakan berdiri. Oke. Mencair, mengembun, mengkristal, menguap, membeku, menyublim. Tepuk tangan untuk Febri. Oke. Nah, Bapak rasa kalian semua sudah paham dengan materi kita hari ini. Masih semangat semua? Masih. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Pertanyaannya, benar atau salah perubahan zat cair menjadi zat padat disebut membeku? Silakan isi. Benar atau salah? Tidak. Oke, lanjut ya. Nomor berapa? 2. Oke, nomor 2 sekarang. Benar atau salah perubahan zat padat menjadi zat gas? Ingat, zat padat ke gas disebut mencair. Benar atau salah? Silakan isikan. Nomor 1, silakan dilihat jawabannya benar. Yang menjawab benar, silakan dicentang kalau yang menjawab benar. Nomor 2 jawabannya salah. Benar. Nomor 3 jawabannya oke, benar.
Nomor berapa sekarang? 10. Terakhir. Jawabannya kira-kira apa? Salah. Kelompok 1 jawabannya? Salah. Kelompok 2? Salah. Orang buktikan apakah jawabannya benar atau salah. Jawaban yang benar adalah salah. Salah. Tepuk tangan yang menjawab salah. Das. Oke. Sudah ya, nanti untuk jawaban-jawaban kalian nanti dikumpul sebentar, ya. Oke. Sudah lihat nilai kalian masing-masing? Berapa benar, berapa salah, tapi nanti akan Bapak kembali sampaikan di grup kelas, ya, untuk nilai keseluruhan kalian. Oke? Nah, saat ini Bapak akan membagikan lembar refleksi kepada kalian. Oke, ini lembar refleksi, silakan. Oke, lembar refleksi. Oke. Jadi di lembar refleksi itu, silakan kalian tuliskan 3 hal yang kamu pelajari. Pada hari ini kira-kira 3 halnya apa? Kemudian tuliskan 2 hal yang menarik. Ayo. 2 hal yang menarik. Apa? Kemudian tuliskan lagi 1 hal yang menurut kalian perlu untuk diperbaiki. Ayo. Oke, cukup ya untuk kegiatan refleksi kita hari ini. Bapak minta 1 orang untuk membagikan refleksi hari ini. Silakan berdiri, Zaki. Ayo, Zaki silakan berdiri. Apa yang menjadi refleksi kalian hari ini? Ayo. Iya, silakan dibaca. 3 hal yang saya pelajari tentang perubahan wujud zat. Oke, lanjut. Belajar tentang partikel zat. Oke, Belajar tentang perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. oke, lanjut. 2 hal yang menarik yang saya lakukan, bereksperimen Oke, dan kerjasama kelompok. oke, lanjut. Hal yang perlu saya memperbaiki kesalahan saya dalam belajar. Oke, tepuk tangan untuk Zaki. Ya, oke, kegiatan refleksi cukup untuk hari ini. Dan dalam proses pembelajaran Bapak mengapresiasi kalian. Kalau ada yang kalian rasa belum terlalu maksimal dalam proses pembelajaran, usahakan minggu depan dimaksimalkan, ya. Jadi Bapak apresiasi. Tepuk tangan untuk kalian semua sekali lagi. Nah, untuk pertemuan minggu depan, ya, kita akan masih berbicara tentang perubahan wujud zat. Tapi konteksnya kita akan mencari tahu perubahan wujud secara fisika dan perubahan wujud secara kimia. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, kalau tidak ada, silakan kumpul terlebih dahulu LKPD lembar refleksinya. Ayo, kumpul dulu. Ayo dikumpul saja. Iya, LKPD-nya. Oke. Nah, untuk mengakhiri proses pembelajaran, 1 orang silakan pimpin doa. Ya, silakan Rili. Oke, cepat-cepat. Baiklah, pada saat ini kita akan menutup dan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena kami tahu ya Tuhan, pembelajaran kami hari ini boleh selesai dengan lebih baik karena kasih dan anugerah. Menyindah kami Tuhan. Amin. Amin. Siapkan, ayo. Siap, Brak. Ulangi semuanya, siap, Brak. Bisa. Selamat siang. Terima kasih. Iya. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk, Rili. Terima kasih dan pembelajaran kita sudah selesai. Tepuk tangan untuk kalian semua.